Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang sangat berbahagia ini kita bisa pertama silaturahim lewat Zoom meeting ini. Yang kedua kita menyelesaikan tugas kita sebagai sekolah pusat keunggulan. Baiklah, saya coba akan jelaskan sedikit presentasi pada malam hari ini. Saya coba merujuk pada template yang saya buat. Saya coba akan jelaskan konsep, alur, tujuan pembelajaran untuk SMK PK Pusat Keunggulan dengan kurikulum operasional. Saya sampaikan untuk konsep, alur, tujuan pembelajaran itu adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir satu fase. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Yang saya coba jelaskan ini bagaimana proses pengertian alur pembelajaran kurikulum operasional pusat SMK Pusat Keunggulan ini dengan rangkaian dan tujuan pembelajaran. Bagaimana dia punya kesinambungan antara kegiatan awal dan kegiatan akhir. Yang berikutnya penyusunan alur dan tujuan pembelajaran ini. Alur pembelajaran disusun untuk menjadi rangkaian. Di sini rangkaian tujuan pembelajaran sejak awal hingga akhir, setiap fase dari capaian pembelajaran. Yang saya ingin tangkap dari yang ingin saya sampaikan kepada kesempatan yang sangat berbahagia ini, alur ini menjadi panduan kita sebagai guru, tenaga pendidik, dan peserta didik siswa untuk mencapai pembelajaran di akhir fase tersebut. Dan yang kedua, tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Dari dua komponen konsep alur tujuan pembelajaran yang saya sampaikan, dua slide ini, kira-kira mungkin saya mau umpan balik dari peserta diskusi IHT, kira-kira apa yang langkah strategis yang kita lakukan. Kebetulan ini dalam kurikulum operasional pusat keunggulan ini kan kita masih secara utuh belum kita terima. Dengan alur-alur yang coba saya susun ini, kira-kira depan langkah yang konkret kita lakukan kira-kira apa. Mungkin ada sedikit masukan dari Bapak Ibu semua sehingga supaya saya lanjut ke slide berikutnya. Mungkin Pak Senior, Pak Delius bisa memberikan tanggapan singkat apa yang saya sampaikan ini. Ya Pak Jai, bahwa di dalam kurikulum yang sekarang kita kembali dihadapkan dengan istilah baru ya. Ya, kalau kemarin perangkat pembelajaran kita ada RPP, kalau sekarang malah disebut alur pembelajaran. Jadi alur pembelajaran ini memuat rangkaian kegiatan pembelajaran yang diawali dengan adanya capaian pembelajaran, kemudian dielaborasi menjadi tujuan pembelajaran dan seterusnya menjadi sebuah kegiatan dengan rangkaian dari awal sampai akhir nanti sampai kita menuntaskan capaian pembelajaran itu sendiri. Itu mungkin Pak Jai. Ya, terima kasih Pak Delius. Mungkin ada tanggapan masukan lagi dari Bapak Ibu yang lain supaya kita nanti utuh saya menyampaikan. Kebetulan saya secara pribadi dalam proses pemahaman
terhadap penyusunan alur dan tujuan pembelajaran ini masih belum maksimal lah. Mungkin ada tambahan dari Pak Muhammad Dinik untuk memperlengkap referensi saya. Baik, kalau menurut saya penyusunan alur dan tujuan pembelajaran ini ya semacam skenario bagaimana mencapai ya suatu capaian pembelajaran itu, mulai dari perencanaan, kemudian bagaimana melaksanakan proses pembelajaran di kelas sampai ke asesmen. Saya kira itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Muhammad Dini. Saya juga masih mengambang dalam hal secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu ini. Kira-kira untuk Ibu Sri Wirtani, kira-kira apa yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran disusun berdasarkan kronologis ini? Mungkin bisa. Saya sependapat tuh dengan Pak Dinin tadi ya. Alur itu adalah sebuah panduan bagi guru yang mana panduan ini nanti apa yang di akhir itu apa yang harus dicapai oleh siswa. Nah, itu jadi fase-fase itu sudah jelas dibuat oleh guru dan diikuti, dan terakhir pencapaian apa yang harus dicapai oleh siswa itu tadi. Saja Pak, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Ibu Sri. Mungkin ada tambahan dari Pak Syahrul Saad. Mungkin. Oke Pak Zainuddin, terima kasih. Pada hakikatnya sama dengan disampaikan oleh beberapa senior kita tadi, bahwa alur itu pada hakikatnya sama dengan perangkat pembelajaran kita dulu, khusus LPP. Mas Menteri sekarang kan mengubah bentuk LPP kita dari bentuk yang terlalu ribet itu menjadi agak 10 lembar. Jadi mungkin alur itu adalah tahap-tahap penyajian pembelajaran yang kita sajikan kepada anak sampai nanti dengan diakhiri dengan asesmen. Nah, kalau kita berbicara di masa kegiatan pembelajaran di ruang praktik, itu identik dengan job sheet yang akan dijadikan panduan bagi siswa berdasarkan urutannya sehingga nanti mencapai produk atau jasa yang dihasilkan dari pembelajaran itu. Gitu mungkin. Ya, mungkin terima kasih kepada Bapak semua sudah sharing. Memang ke depan ini tantangan kita semakin rumit dan semakin berat lah, tapi mau tidak mau kita harus lalui itu. Karena memang apa yang disampaikan pada pemateri sebelumnya, kita kehilangan karakter kita dalam hal proses pembelajaran, dalam hal proses karakter. Insya Allah dengan alur yang benar, tujuan yang benar, yang apa yang dicapai oleh peserta didik kita akan coba mewujudkan pendidikan yang berkualitas lah. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Ibu Sri Wirtani, bagaimana kita berakhlak, bergotong royong dalam profil Pancasila juga yang disampaikan oleh Pak Muhammad Dini tadi. Baiklah, saya akan coba untuk lanjut ke slide berikutnya. Di sini penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Alur pembelajaran disusun untuk menjadi rangkaian tujuan pembelajaran sejak awal hingga akhir. Setiap fase dari suatu capaian pembelajaran. Yang pertama itu alur ini menjadi panduan guru siswa untuk mencapai pembelajaran di akhir fase tersebut. Dan tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu-waktu. Berarti dia punya kesinambungan antara pencapaian pembelajaran dari fase pertama sampai fase akhir kepada peserta didik kita. Catatan penting yang perlu kita perhatikan dalam proses konsep alur tujuan pembelajaran ini, guru berhak untuk menyusun alur pembelajaran masing-masing. Diberilah kebebasan kita di sekolah
Bapak Ibu guru, dia menyusun alur pembelajaran sesuai dengan tuntutan zaman akhir-akhir ini, yang terdiri dari rangkaian dan tujuan. Dia punya tujuan, konsep pembelajaran ke depan. Kita kira-kira alur, penyusunan alur ini apa tujuan yang ingin dicapai guru. Kalau kita di SMK ini, kita lebih condong kita kawin massal, istilah yang disampaikan oleh Mas Menteri kita atau Dirjen Vokasi, Pak Wikan, bagaimana lean and mesh dengan dunia usaha dan dunia industri. Bagaimana tujuan kita, bagaimana alumni tamatan kita, dia terserap di dunia kerja dan dunia industri. Dengan program mungkin BMW-nya pemerintah itu tujuan kita ke depan. Dan yang kedua, pemerintah menyediakan beberapa set alur. Tidak mutlak harus kita sebagai satuan pendidikan, tidak mutlak. Masih ada set alur yang disediakan oleh pemerintah pusat guna sebagai contoh pengembangan kurikulum yang siap digunakan di satuan pendidikan. Ada panduan, ada semacam kode etiknya di sana atau acuannya dari pemerintah pusat digunakan sebagai satuan pendidikan dan panduan untuk menyusun perangkat ajar kepada guru. Dan yang berikutnya slide 5, saya coba konsep alur tujuan pembelajaran ini. Kita bisa lihat di slide kompetensi kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa. Yang kedua adalah konten, konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran. Yang berikutnya adalah variasi. Variasi adalah keterampilan berpikir yang perlu dikuasai oleh siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Di situ ada fasenya, fase 1, fase dimulai di kelas 1, tujuan pembelajaran titik 2 dan seterusnya. Pada ujungnya nanti pada fase capaian pembelajaran, kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase. Bagaimana nanti pada saat akhir capaian pembelajaran itu mereka akan dapatkan di akhir fase. Mungkin ada tambahan, mungkin masukan dari Bapak Ibu semua sampai slide 5 ini supaya kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Mungkin ada tambahan dan masukan dari Bapak Ibu semua? Rasanya sudah cukup, Pak. Lanjut aja, Pak. Terima kasih, Ibu. Di slide berikutnya, terima kasih, Ibu. Mudah-mudahan kita ke depan. Ya, terima kasih Ibu atas masukannya, Bapak Ibu semua. Mungkin dengan tugas yang sangat berat ini kita bisa jalani semua apa yang menjadi cita-cita founder-founder kita, Mas Menteri kita, Presiden kita, dan stakeholder pimpinan kita bisa wujudkan ke depan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.